Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vera Kurniasari dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai dynamic routing OSPF. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep konfigurasi OSPF dua router ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan menambahkan sebuah dua router dan dua PC. Lalu kita tambahkan dua PC di sini. Lalu jangan lupa untuk memasangkan kabelnya dari router ke PC 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke PC 2. Teman-teman, di sini kan tertulis bahwa pada IP pada PC 1 itu ada 192.168.1.2/24. Sedangkan pada PC 2 itu IP-nya adalah 192.168.2.2/24. Kemudian pada router pertama ini untuk gig 0/0 mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, sedangkan yang di gig 0/1 itu ada 10.10.10.10/24. Lanjut ke router kedua teman-teman. Di sini untuk gig 0/0-nya itu adalah 10.10.10.2/24 dan yang gig 0/1 itu adalah 192.168.2.1/24. Nah, setelah itu di sini kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita akan memasukkan IP pada PC, lalu kita akan mengkonfigurasi pada routernya. Di sini untuk IP pada PC1 yaitu adalah 192.1.2. Lalu subnet masnya, kemudian gateway-nya jangan lupa. Satu ya teman-teman. Lalu kita close dan lanjut. Di sini kita akan mengkonfigurasi routernya. CLI .0 enable config. Di sini kita akan memasukkan interface gig 0/0, lalu enter. Kita akan mengsujonkan dulu, lalu IP address-nya jangan lupa 192.1.1, itu subnet mask-nya, enter. Lalu kita exit, lalu interface gig 0/1 kita enter, lalu no SH IP di 10.10.10.1 ya teman-teman. 255.255.255.0 kita enter. Lalu kita di sini exit. Kita lanjut akan mengkonfigurasi pada PC kedua. Sebelumnya jangan lupa kita di sini untuk memasukkan IP ke PC-nya 92.168.2.1. Maaf teman-teman, di sini adalah 2.2. Terus 92 IP kedua ya 8.2.1. Kita flash masuk pada routernya. Kita ketikkan 0, enter, enable config. Setelah itu kita masukkan interface gig 0/1. Kita no shutdown-kan ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP address-nya.
lalu subnet masknya, kita enter exit, lalu interface q0/0, 0 is maksudnya teman-teman. Lalu jangan lupa masukkan IP edit-nya adalah 10. Kedua, subnet masknya 0, enter, lalu exit. Setelah itu, di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF-nya teman-teman. Di sini kita akan karakter satu terlebih dahulu. Di sini kita akan mengetikkan router OSPF. Kita di sini akan mengetikkan tanda terlebih dahulu teman-teman. Untuk router OSPF ini kita itu akan memilih dari angka 1 sampai dengan 655335. Di sini kita akan memasukkan angka saja oleh enter. Setelah itu kita akan memasukkan advertise-nya, misalkan yaitu terus IP yang di advertise itu berapa. Setelah saja di sini 10 titik 0 kita enter teman. Nah teman-teman, untuk IGRT itu langsung ya, kalau misalkan SPF ini itu belum. Nah di sini itu kita itu harus memasukkan build card bits-nya atau masknya. Nah untuk mencarinya itu di sini kan untuk prefixnya itu kan adalah 24 ya teman-teman, yaitu sama dengan terus di sini yaitu adalah prefix 24 itu adalah subnet masih adalah 255.0. Teman-teman, untuk mencari prefix itu dilakukan dengan cara perhitungan ya. Di sini itu adalah 255 ini itu akan dikurangi dengan prefixnya ya teman-teman. Di sini adalah prefixnya 24. Prefix 24 itu adalah 255 255 Nah ini itu dikurangi teman-teman. 255 dikurangi 255 sama dengan 0. Kemudian 255 dikurangi 255 sama dengan 0. 255 dikurangi 255 sama dengan 0. Lalu 255 dikurangi 0 sama dengan 255. Nah ini untuk build card bits-nya sudah menemukan ya teman-teman. Kita kembali ke persatu. Kita masukkan ya, network 10 titik 0 seperti itu kan berapa sih 0 titik 0 titik 0 titik 255 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengetikkan tanda tanya lagi. Teman-teman di sini kita itu harus mengetikkan yang namanya area. Sudah ya teman-teman, kita di sini akan mengetikkan area, lalu tanda tanya lagi. Ya teman-teman, di sini untuk area itu disuruh memilih dari angka 0 sampai dengan sekian ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan areanya itu adalah 0 saja, karena untuk awal-awal ya teman-teman kita ada 0 enter. Nah lalu kita exit terlebih dahulu, lalu kita akan memasukkan networknya yaitu 192.168.0.0.0.0 0.0.0.0
titik 255 area 0 ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini mungkin ada kesalahan teman-teman. Di sini kita ekstrak video itu saja. Konfig. Lalu kita di sini akan masukkan router USBF 1, lalu network 10.0, lalu ininya 0.0.0 0.255 area 0. Kita enter. Ya. Salah ketik ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini kita masukkan enter. Terus 92.168 titik 1 titik 0 lalu 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung mengonfigurasi pada router kedua. Masuk ke router kedua, kita ketikkan router USBF. Di sini kita akan memasukkan USBF ini ke dalam dulu ya teman-teman. Nah, untuk proses IP ini itu bebas teman-teman. Nah, untuk IP/IP itu kan harus sama ya dari router ke router lainnya. Nah, tetapi untuk USBF ini itu bisa beda dan bisa sama. Jadi terserah kita ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan memasukkan network. Ini itu 10 titik 0 lalu 0 255 area 0 enter. Network yang kedua 92.168 2.0 0 255 area 0 ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk 192.168.1 ini adalah bit 0/0 ya. Nah, di sini itu networknya itu awalnya adalah loading dan di sini itu adalah menjadi full. Itu artinya kalau full itu sudah up ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek di usaha IP USBF. Nah, kita enter. Teman-teman, di sini itu ada network IP-nya adalah 1.1. Ini adalah dari router pertama ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba mengecek pada router utamanya. Kita ekstrak dulu, lalu tulisan IP USBF naik. Kita enter. Nah, di sini adalah network IP-nya adalah 2.1 ya teman-teman. Ini adalah dari router keduanya. Nah, setelah itu di sini kita akan mencoba mengecek table routingnya. Result IP route. Oke teman-teman, di sini itu ada O ya teman-teman. O itu adalah buntik 0.
Nah, untuk O itu adalah SPF ya teman-teman. Di sini 2.0 dengan jalur 10.2. Nah, di sini kita akan mencoba mengapinnya ya. Kita akan mencoba dari visi 1 pada visi 2. Nah, di sini dari visi 1 dan visi 2 itu sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman, dan sudah successful. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan start topologi 3 router. Di sini kita akan menambahkan satu router dan satu PC ya teman-teman. Kita tambahkan satu router lagi, 2.19.11. Lalu PC-nya. Kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu dari router 2 ke 3. Dari router 3 ke PC 3. Kita rubah dulu namanya, ini kan menjadi router 3. Ini adalah PC 3. Nah, di sini tertulis bahwa IP pada PC 3 itu ada 192.168.3.2/24. Sedangkan gig 0/2 di sini itu networknya ya teman-teman ada 20.20.20.1/24. Sedangkan yang di gig 0/0 itu ada 20.20.20.2/24. Nah, di gig 0/1-nya pada router 3 ini itu ada 192.168.3.1 ya teman-teman, 24. Di sini kita akan langsung mengkonfigurasinya. Langsung saja kita akan masuk pada router 3. Biar berdua terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan no shutdown-nya terlebih dahulu. Kita exit. Kita akan masukkan interface klik 0/2 enter no sh atau no shutdown, lalu IP 20 ya teman-teman, ini 20.1 20.1, lalu subnet masknya kita enter, lalu lanjut ke router ketiga. No enable consti. Lalu di sini kita akan memasukkan interface lainnya, itu ada interface lainnya itu ada di 0/0 sampai dengan 2 ya teman-teman. Tes rank gig 0/0 sampai dengan 2 kita enter, lalu no shutdown. Di sini sudah hijau ya teman-teman, dan apinya sudah up atau menyala. Kita ekspor dulu, lalu kita memasukkan interface gig 0/0 enter, lalu IP address-nya adalah 20.2. Pada interface gig 0/1 IP address 192.3.1. Kita enter, lalu kita exit, dan kita akan memasukkan IP address-nya pada PC 3. Desktop IP configuration 192.3.2 ya teman-teman.
lalu subnet masnya, lalu IP gateway-nya 3.1. Kita enter kita kelas teman-teman, mohon maaf. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi USBF pada 3 routernya. Di sini kita akan konfigurasi router kedua ya teman-teman, karena telah menambahkan network baru, yaitu adalah 20.1 ini. Nah, di sini kita akan membuka router keduanya. Kita exit. Kita ketikkan di sini router USBF pasif. Nah, di sini kita disuruh memilih dari 1 sampai dengan 9. Di sini kan tadi kan kita sudah memasukkan adalah USBF adalah 2. Bentar. Lalu di sini itu kita akan masukkan network yang telah diatur atasnya. Network 20 0 area 0. Nah, selanjutnya konfigurasi kita akan melakukan konfigurasi dengan routing USBF di router 3 teman-teman. Jadi kita buka router 3. Lalu masukkan router USBF 3. Networknya yaitu 3.0 ya. Lalu yang kedua itu ada 255 area 0. Kita enter, lalu exit. Kita cek ya teman-teman, do show IP USBF. Nah, teman-teman, di sini 2.1 ini sudah full ya teman-teman, itu artinya sudah up. Dan di sini kita akan mencoba untuk mengepingnya. Nah, sebelumnya kan di sini adalah state-nya adalah full, yaitu artinya berarti sudah menyala. Di sini kita akan coba mengeping dari PC 2 ke 3. Successful ya teman-teman. Lalu dari PC 1 ke PC 3 successful juga. Coba dari PC 1 ke 2 dan juga sudah. Selanjutnya di sini kita akan mengecek tabel routingnya, yaitu pada router ketiga, yaitu Dosau IP root. Oke teman-teman, di sini untuk O-nya, OSPF-nya itu ada 2.0, 1.0, 2.0, dan 3.0. Teman-teman, nah untuk 1.0 itu adalah pada router pertama, dan sedangkan 2.0 ini adalah pada router kedua, sedangkan 3.0 ini adalah pada router ketiga. Baik teman-teman, di sini untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai step topologi VLAN ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu switch dan 2 PC. Kita akan masukkan switch ya di sini dan 2 PC. Jangan lupa kita sambungkan melalui kabelnya dari router 3 kepada switch, lalu dari switch ke PC 4 ya.
dari switch ke PC 5. Di sini kita rubah dulu, ini adalah PC 5, PC 4, dan ini adalah PC 5, teman-teman. Nah, di sini tertulis bahwa untuk kick 0/2 dari router ketiga ini itu adalah 30.30.30.1/24, sedangkan IP address pada PC 4 itu adalah 192.168.4.2/24, sedangkan yang di PC 5 itu IP-nya 192.168.5.2/24 ya teman-teman. Di sini kita langsung saja untuk memasukkan IP address-nya kepada masing-masing PC-nya. Untuk PC 4 itu adalah 4.1.2 ya teman-teman, 4.2, dan untuk gateway-nya itu adalah 4.1. Seperti ini teman-teman. Lalu kita lanjut ke PC 5. Terus gateway-nya adalah 5.1. Kita close. Lalu kita akan lanjut mengkonfigurasi VLAN-nya. Kita masuk pada switch 1, CLI, enter, enable, conf. Kita masukkan interface FA01. Kita mode terungkan. Lalu kita exit. VLAN 10, exit. VLAN 20, kita exit. Lalu masukkan interface FA 0 berapa, untuk VLAN 10 itu adalah FA02 ya teman-teman. FA02, switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10, enter, lalu exit. Lalu interface FA03. Untuk VLAN 20 itu FA-nya adalah FA03, benar. FA03, lalu switch port, mode terang, lalu bukan terang ya teman-teman, tapi mode akses. Switch port, mode akses, enter. Switch port, akses, VLAN 20, enter. Lalu masukkan, kita ngecek ya teman-teman, show VLAN brief. Baik teman-teman, di sini sudah masuk ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada routernya teman-teman. Enable conf. Lalu kita masukkan di sini itu ada interface gig 0/2. Kita enter, kita shutdown kan. Lalu IP add 30.1 dengan subnet masknya. Lalu interface gig 0/2.10. Lalu encapsulation.lk10. Baik teman-teman, jadi nanti untuk interface gig ini itu akan masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Kita enter.
Setelah itu kita masukkan di sini IP IP 192.4.1 dengan subnet masknya. Lalu interface G0/2.20 encapsulation .20. Nanti untuk yang 2.20 ini akan masuk pada VLAN 20. Lalu IP jadi 192.168.5.1 dengan subnet masknya. Kita enter ya teman-teman, lalu exit. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan konfigurasi USBF VLAN-nya. Kita tetap masuk berada pada router ketiga. Lalu di sini kita ketikkan router USBF 3. Kita masukkan ya network 30.0 lalu 0.0.255 area 0 network itu 92.168.4.0 0.0.255 area 0. Lalu network itu 92.5.0 area 0. Setelah itu kita coba cek ya teman-teman. Solve IP root, enter. Nah di sini untuk USBF-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita jangan lupa untuk mengecek pada router 2 dan router pertama. So IP root. Di sini untuk 4.0 dan 5.0 itu sudah ada teman-teman karena otomatis. Lanjut ke router pertama. So IP route di sini juga 4.0 dan 5.0 sudah ada ya teman-teman, artinya sama. Nah di sini artinya bahwa PC 4 dan PC 5 itu sudah bisa berkomunikasi dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Di sini kita akan coba mengecek pada PC 4 terlebih dahulu. Kita masuk kepada command prompt, kita ping dulu, ping 192.168.1.2, enter. Dan ini sudah TTL ya teman-teman, artinya itu adalah ini sudah berhasil. Di sini kita coba akan mengeceknya. Kita di sini akan mengirimkan surat dari PC 4 ke PC 1 successful, dari PC 4 kepada PC 2 successful, dari PC 4 ke PC 3 successful. Lanjut ke PC 5, dari PC 5 ke PC 1 successful, dari PC 5 ke PC 2 successful, dari PC 5
dan PC3 juga successful. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi USBF pada VLAN-nya. Teman-teman, di sini kita lanjut akan mengkonfigurasi USBF multi area teman-teman. Di sini kita kasih warna terlebih dahulu. Kita kasih ya teman-teman. Lalu kita ganti warnanya di sini. Nah, sudah ya teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa untuk mengkonfigurasi USBF itu adalah router SPF 2 network 10 0 255 area 0. Ya teman-teman, untuk area 0 ini nanti kita akan ganti namanya karena untuk area tersebut itu sebenarnya untuk menandakan area yang kita tandai ya teman-teman. Yang kita tandai ini, misalkan di sini untuk router 3 itu akan menjadi area 1. Nah, untuk router pertama ini itu akan menjadi area 0, sedangkan router 2 ini akan terbagi untuk area 1 dan 2 itu akan terhubung ke area 0. Jadi teman-teman, untuk router 1 ini tidak usah dikonfigurasi karena sudah masuk pada area 0. Kita langsung saja pada router pertama. Kita ketikkan sauran. Nah teman-teman, di sini untuk router USBF 1 itu kan areanya itu adalah 0 ya. Jadi ini itu tidak usah. Nah teman-teman, pada router kedua ini atau yang bisa dikatakan adalah PC2 ya. PC2 ini akan menjadi area pertama. Dan nanti itu berarti kita akan mengganti yang gig 0/2 dan /1 itu karena di sini konfigurasinya adalah 0 ya teman-teman, area 0. Nah, untuk gig 0/0 ini menjadi area 0 karena gig 0/0 ini itu adalah penghubung antara area 0 dan area 1. Kita masuk ke router 2. Itu so run. Nah teman-teman, di sini yang harus diganti itu adalah 2.0 dan 20.0 karena di sini areanya 0. Karena nanti 2.0 dan 20.0 ini akan diganti menjadi 1 ya teman-teman. Di sini kita akan mengetikkan router USBF 2. Lalu di sini kita akan mencoba mengopi ya teman-teman. Copy. Di sini kita ketikkan no. Kenapa no? Karena untuk menghapus network ini. Kita ketikkan no. Lalu paste. Ini tadi ya teman-teman 2.0, kita enter. Lalu kita akan mencoba masukkan lagi. Kita hapus networknya yang no,
lalu merubah menjadi area 1. Untuk yang kedua itu ada 20.0. Copy. Sini kita ketikkan 0, paste, langsung di enter, lalu kita rubah, hapus nolnya, terus ini diganti menjadi area 1. Ya teman-teman, di sini itu tulisannya adalah down ya teman-teman. Itu artinya bahwa networknya sudah mati. Di sini tadi kita sudah memasukkan networknya, yaitu diubah menjadi area 1,5. Nah, di sini kita akan mencoba cover 3. Lalu kita akan mencoba ngecek saluran. Ya teman-teman, di sini semuanya itu akan berubah menjadi area 1 ya teman-teman. Di sini kita akan coba dari 3.0 terlebih dahulu. Kita copy, kita paste, kita enter. Mohon maaf ini saya teman-teman, kita mencoba untuk masukkan routernya dulu. OSPF 3, enter. Lalu kita masukkan ini, lalu kita mencoba untuk mengubah area 1, lalu menghapus nolnya seperti ini ya teman-teman. Enter. Lanjut yang kedua itu ada 20.0. Kita copy, kita paste, kita enter, lalu rubah menjadi area 1, lalu hapus nolnya, kita enter. Lanjut yang ketiga, 30.0. Copy ya teman-teman, kita ketikkan 0, paste, lalu area 1, hapus nolnya, kita enter. Sekarang yang keempat, 4.0, copy, 0, paste, enter, lalu area 1, enter. Yang terakhir, yang 5.0 ya teman-teman, 0, paste, lalu masukkan lagi area 1. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Di sini kita coba akan mematikan do show kan. Oke teman-teman, di sini areanya sudah satu semua ya teman-teman. Nah, sekarang ini itu sudah bisa berkomunikasi nih. Kita di sini coba akan mengetikkan do show IP route. Oke teman-teman, di sini sudah ada
IA ya teman-teman. IA itu adalah USIF inter area ini ya. Lalu kita coba akan mengecek pada router 1. So IP route. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Teman-teman tadi pada router 3 dan router 1 itu sudah ada ini ya teman-teman untuk IA-nya, yaitu adalah USPF inter area. Dan ini adalah dari router 3 juga sudah ada. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengeping dari TV1 ke TV2 dan sudah successful. Dan intinya itu harus terhubung ke routing area 0 ya teman-teman. Apabila router area yang di kedua itu terus terhubung ke area pertama, itu tidak akan berjalan dinamik routingnya. Jadi harus terhubung ke area 0 terlebih dahulu. Baik teman-teman, cukup di sini penjelasan saya saat ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.